Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan jam 8 sesuai dengan agenda yang kemarin kami sampaikan. Kita akan memulai tepat pada pukul 8 ini. Dan untuk training ini kita selenggarakan secara hybrid ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi ini total peserta ada 25 orang. Untuk yang 10 orang ini secara online dengan MS Team. Kemudian yang ada di kelas ini ada 15 orang. Jadi total ada 25 orang. Namun sebelum kita masuk ke materi, coba saya akan mengetes secara online dulu. Untuk teman-teman yang online, gimana suara saya? Terdengar jelas atau enggak? Jelas ya, bapak dan ibu-ibu ya. Kemudian untuk materinya, slide yang saya tampilkan terlihat jelas ya. Oke, jelas. Kemudian untuk bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, suara jelas ya. Kemudian untuk materi yang kami tampilkan jelas juga ya. Oke, baik bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah yang secara offline juga terlihat jelas, online pun juga terlihat jelas. Mudah-mudahan nanti selama 4 hari ke depan berjalan dengan lancar ya. Oke, sebagaimana agenda, kami akan memberikan materi, kami akan mendampingi nih bapak dan ibu-ibu semuanya selama belajar tentang Sika. Jadi judulnya ini adalah Sikuan Sika SAU. Wensaka SAU, kalau dulu sebelumnya kita namanya sistem izin kerja aman ya. Kalau sekarang sistem izin kerja selamat seperti itu. Oke, kita masuk ke safety induction. Jadi yang pertama ini adalah tentang fire exit. Jadi untuk pintu keluar, terutama yang bapak yang berada di sini ya, yang di hotel, kita saat ini berada di Hotel Alana di Sentul. Kemudian untuk ruang meetingnya adalah ruang meeting kristal. Jadi untuk yang fire exitnya di sini, kita kalau misalkan nanti ada emergency silahkan nanti keluar, kemudian nanti kita belok kanan ya, belok kanan di situ nanti ada pintu darurat atau tangga darurat. Di situ nanti sudah ada petugas floor warden yang akan mendampingin, yang akan menggait bapak dan ibu-ibu semuanya nanti menuju ke master point. Kita lihat master point-nya. Nah, nanti setelah bapak nanti turun dari tangga darurat itu, nanti akan keluar ada menuju kolam renang. Nah, master point posisinya berada di samping kolam renang. Untuk hari ini tidak ada emergency drill, sehingga kalau misalkan mendengar alarm emergency itu adalah kejadian sesungguhnya. Terus selanjutnya ini tentang APAR ya, bapak dan ibu-ibu semua itu yang ada di sini nih. Ini APAR ada di sebelah pojok ruangan itu, kemudian di depan pintu ini juga ada APAR, sehingga nanti kalau misalkan ada APAR nanti akan dibantu oleh petugas memadamkan api. Nah, ini enggak sembarangan menggunakan APAR, tentunya petugas-petugas yang sudah dilatih dalam menggunakan APAR. Kita lanjut ke tempat duduk. Nah, ini bapak yang ada di sini termasuk yang bapak yang sedang online ya, duduk secara ekonomis, tegap, jangan sampai membungkuk, nanti malah takutnya ada back pain. Kemudian untuk instalasi listrik di meja bapak, kalau di bawah itu sudah ada colokan listrik. Nah, itu ada stop kontak, jangan sampai nanti terlalu banyak colokan. Silakan nanti kalau diperlukan tambahan lagi, jangan nanti ditumpuk-tumpuk di situ ya pak ya. Bapak dan ibu-ibu takutnya nanti panas ya nanti, sehingga bisa terjadi kebakaran. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Heri Mariono. Saya dari ONWJ Pak. Saya dari ONWJ, PMWJ sebagai HSSC Field Officer. Nah, ini adalah kualifikasi saya ini Pak. Ini yang pertama adalah saya sebagai lead auditor nih, lead auditor sistem izin kerja aman di lingkungan regional 2, khususnya di zona 5. Kemudian selain sebagai auditor Sika, kami juga sebagai auditor CSMS, sama masih di lingkupnya regional 2 di zona 5. Kemudian kami juga sebagai auditor dalam
internal audit HSSC. Ini masih di lingkup zona 5 juga. Kemudian selain auditor, kami sebagai coach yaitu implementasi sistem manajemen lingkungan atau SML, atau mungkin sistem manajemen energi atau SME di PHI WNWJ. Kemudian yang selanjutnya sebagai auditor, sebagai coach, kami juga sebagai fasilitator sistem izin kerja. Kalau yang dulu aman ya Pak ya, kalau sekarang yaitu sistem izin kerja selamat. Di bawah ini adalah nomor handphone saya, silakan Bapak nanti dicatat, barangkali pengen nanti tetap bisa terjalin silaturahmi dan komunikasi. Misalkan nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan di luar materi ini, atau misalkan nanti di luar kelas, karena kan kita kan di sini waktunya kan terbatas ya Pak ya, cuma 4 hari. Misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa menghubungi handphone saya, bisa nanti telepon atau misalkan nanti WA. Ini adalah alamat email saya di Gmail, silahkan dicatat juga. Nah, untuk selanjutnya adalah perkenalan peserta ini Pak. Nah, ini ada 4 poin, ada nama, kemudian jabatan, kemudian perusahaan, dan pengalaman kerja. Kita mulai dari yang online dulu ya. Silakan Pak Zakaria memperkenalkan diri. Oke, untuk selanjutnya yang online juga sudah. Kita lanjut ke yang offline nih. Offline dimulai dari ujung sono. Pak Udin, silakan Pak Udin dari PT GTI ya, silakan dimulai untuk memperkenalkan. Silakan seperti yang ditampil layar ini, namanya, jabatannya, perusahaan, dan pengalaman kerja. Oke, terima kasih Bapak semuanya. Yang online, yang offline semuanya sudah kenalan ya. Dengan harapan kalau udah kenalan gini, maka kita akan saling mengenal ya Bapak dan Ibu-ibu ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan gitu. Bukan tak kenal maka tak sayang gitu. Bercanda aja Pak, biar nggak terlalu sepandeng ya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah agenda kita Pak. Agenda selama 4 hari ke depan. Kita mulai jam 8 sudah dilakukan pembukaan tadi. Kemudian nanti sebelum pembukaan nanti kita melakukan pretest dulu ya. Kemudian nanti dilanjut hari kedua itu nanti kita mulai di izin kerja. Kemudian nanti di hari yang ketiga nanti kita mulai dengan audit. Kemudian nanti yang di hari terakhir nih Pak, Bapak dan Ibu-ibu ya, hari terakhir nanti ada praktek di lapangan, dan nanti setelah praktek dilanjutkan dengan presentasi. Nah, adapun untuk waktunya Pak yang kami sampaikan di dalam slide ini, nanti kita fleksibel saja Pak. Misalkan contohnya nih di sini misalkan ada pengantar ini sampai jam 12 ya kalau di sini ya. Kalau misalkan nanti penyampaian materinya jam 11.30 sudah selesai ya, kita nanti istirahat ya Pak ya nanti ya. Nanti bisa lebih maju seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah tata tertib nih. Ini tata tertib terutama ya Bapak-bapak yang ada di ruangan ini ya. Ini yang pertama adalah tepat waktu. Ya tepat waktu ya, walaupun Bapak yang online di ruangan ya, kalau misalkan jam 8 mulai kelas ya Bapak silakan nanti buka MS Team-nya ya. HP dalam mode diam. Jadi kalau misalkan ada emergency, silakan Bapak nanti dan Ibu-ibu menjawab telepon di luar ruangan ini. Jangan sampai nanti telepon di ruangan ini takutnya nanti mengganggu kelas. Kemudian Bapak yang online tolong di mute aja. Laptopnya, takutnya nanti ada suara dari luar, entah mungkin keluarganya atau siapa, nanti malah terganggu. Satu orang berbicara, kemudian yang lainnya mendengarkan. Kemudian fokus ke materi ini ya Pak ya, dan proaktif. Silakan nanti banyak bertanya kalau misalkan ada yang ditanyakan. Untuk kenyamanan dan nyaman ya Pak ya. Ini untuk ruangannya dingin pas ya. Snack, minuman nanti jam 10 akan ada snack setelah kita coffee time. Kemudian untuk ketua kelas nih, ini menjaga ketepatan waktu nih, jam 8, jam 12 nanti coffee time jam 3. Nah, ini ketua kelas mengingatkan kepada rekan-rekan untuk masuk dengan tertib sesuai dengan jadwalnya. Siapa nih yang mau jadi ketua kelas? Volunteer nih, silahkan. Pak ini ya, Pak Abdullah ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah
kita sudah punya grup WA, silakan nanti Pak Abdullah kalau misalkan ingin berkomunikasi dengan temennya, ingin mengingatkan, nanti bisa disampaikan lewat grup tersebut. Oke Bapak semuanya dan Ibu, kita akan pretest selama 30 menit ya. Jadi untuk pretestnya ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan Bapak dan Ibu memahami tentang Sika ini. Tidak perlu nyontek, tidak perlu bertanya temennya kanan kiri, silakan dikerjakan semampunya karena ini tidak masuk dalam kriteria penilaian. Yang akan kita masukkan nanti pada saat post testnya saja. Pretestnya nanti tidak kita masukkan. Silakan di scan, ini pretest selama 30 menit. Nanti data-datanya silakan dimasukkan dulu, baru nanti silakan mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas Bapak. Kita tunggu sampai jam 10 ya, sampai 30 menit jam 10. Silakan. Oke, baik Bapak semuanya dan Ibu-ibu, karena sudah menjalani pretest ya, kita masuk ke materi berikutnya. Ini adalah video Piper Alpha disaster. Jadi ini adalah sebuah video Piper Alpha itu adalah bencana ya Pak. Bencana yang terjadi di utara laut utara Inggris. Ini adalah tentang anjungan yang cukup besar, kejadian di tahun 1988. Di sini banyak sekali korban, dari 226 korbannya 166. Nah, ini sangat tipikal dengan area kita, pengoboran minyak dan gas di laut, dan ini sangat penting diambil pelajarannya dari sistem manajemen keamanan, sistem manajemen sistem izin kerja selamat. Durasinya nanti selama 30 menit. Silakan ditonton videonya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, kita sudah menonton video Piper Alpha disaster. Kira-kira apa nih yang bisa diambil pelajarannya? Silakan Pak Basri, silakan Pak Basri. Kira-kira apa ya? Oke, ya ini yaitu tentang salah satunya adalah mastering ya. Bagaimana ketika ada emergency kita melakukan berada di titik kumpul gitu tuh. Kita harus menuju ke titik kumpul karena tadi kan sepertinya krunya kebingungan ya di mana harus berkumpul gitu. Nah, ini penting sekali gitu. Oke, kita lanjut ke latar belakang pelatihan. Kenapa kita melakukan pelatihan ini? Ini Pak, ada kejadiannya Bapak dan Ibu-ibu ya. Ini kejadiannya adalah tentang flash fire saat pekerjaan perbaikan jalur ignition flare. Nah, ini kejadiannya di stasiun pengumpul ya Pak ya. Ini kejadiannya di tahun 2024. Nah, apa sih yang bisa diambil dari pelajaran ini? Yang pertama adalah lingkup pekerjaannya itu tidak sesuai dengan izin kerjanya. Kemudian seharusnya dilakukan pengetesan gas, ternyata tidak dilakukan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah belum tersedia prosedur kerja untuk troubleshooting tentang pilot flare. Penting sekali nih Bapak semuanya yang nanti calon PA ketika akan bekerja tolong dilengkapi dengan prosedur. Kemudian tidak dilakukan positive isolation di bagian jalur fuel gas. Jadi nggak ada ini Pak isolasinya itu ya. Makanya terjadi kecelakaan ini. Baik, kita lanjut ke tujuan pelatihan. Nah, ini Pak tujuannya. Ini yang pertama adalah nanti mengetahui konsep penerapan sistem izin kerja selamat. Kemudian lanjutnya adalah menerapkan siklus. Nanti akan kami jelaskan Pak di modul-modul berikutnya siklus tentang Sika ini. Kemudian mampu mengembangkan kajian risiko. Jadi nanti juga ada di modul berikutnya yaitu tentang kajian risiko. Kemudian mampu menerapkan siklus isolasi energi. Nanti ada Pak di modul berikutnya itu yaitu modul tentang isolasi energi. Nanti akan kami jelaskan lebih detail tentang isolasi energi ini. Baik Bapak semuanya, ini adalah tentang quote ya Pak ya. Quote yang kami ambil dari seorang ulama besar Pak, dari Imam Syafi'i ini Pak. Ini kalimatnya cukup bagus ya. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan Pak. Seperti ini ya Pak ya. Belajar, training itu capek Pak. Tapi karena Bapak nanti sabar, mampu menahan lelahnya ini belajar, insya Allah nanti akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau nggak mau belajar, nggak mau training, nggak mau sekolah, ya nanti akan merasakan pahitnya kebodohan. Nah, seperti itu ya Pak ya. Ini sangat penting sekali nih quote dari Imam Syafi'i ini. Baik Bapak,
itu yang bisa kami sampaikan untuk pembukaan ini. Nah, nanti untuk selanjutnya adalah ke materi berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.